Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang Pramuka. Pengertian Pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga yang berusia 7-10 tahun, Pramuka Penggalang yang berusia 11-15 tahun, Pramuka Penegak yang berusia 16-20 tahun, dan Pramuka Pandiga yang berusia 21-25 tahun. Selanjutnya kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Seorang pramuka harus lebih dilantik menjadi anggota gerakan pramuka yang mengucapkan satya atau janji pramuka. Pengertian pramuka. Kepramukaan sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka bab 2 pasal 7 adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Pengertian gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan keperanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Gerakan pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Dari uraian di atas, jelaslah kini tentang pengertian dan perbedaan ketiga istilah tersebut secara garis besar dan disimpulkan bahwa kepramukaan merupakan sebuah sistem pendidikan dan gerakan pramuka merupakan organisasi yang melaksanakan sistem tersebut atau kepramukaan. Sedangkan pramuka mengandung pengertian sebagai anggota dari gerakan pramuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kepramukaan, nilai, fungsi, dan sifatnya. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Sasaran akhir dari pendidikan kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian, watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup. Istilah pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka sering digunakan secara rancu sehingga dapat mengaburkan pengertian yang sebenarnya. Pendidikan kepramukaan merupakan nama dari kegiatan anggota gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan dari pendidikan kepramukaan. Sedangkan pramuka sendiri merupakan anggota dari gerakan pramuka yang terdiri para anggota muda atau peserta didik dan anggota dewasa atau pembina pramuka. Bentuk kegiatan pendidikan kepramukaan dikemas melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, penuh tantangan, serta sesuai bakat dan minat peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, rasa sosial, spiritual, dan emosional peserta didik
dan emosional peserta didik dapat berkembang secara baik dan terarah. Nilai-nilai pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan yang banyak dilakukan di alam terbuka yang mengandung dua nilai penting sebagai berikut. Yang pertama, nilai formal, yaitu nilai pendidikannya untuk pembentukan watak. Yang kedua, nilai material, yang nilai kegunaannya secara praktis. Fungsi pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, permainan atau game yang menarik, menantang, dan mengandung unsur-unsur pendidikan. Yang kedua, pengabdian bagi anggota dewasa. Yang ketiga, alat pembinaan dan pengembangan generasi muda. Sifat pendidikan kepramukaan. Beberapa sifat di pendidikan kepramukaan sebagai berikut. Yang pertama, terbuka, dapat didirikan di seluruh Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, universal, yaitu tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode pendidikan kepramukaan sedunia. Yang ketiga, sukarela, yang artinya tidak ada unsur paksaan dan keharusan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Yang keempat, patuh dan taat terhadap semua peraturan serta perundang-undangan NKRI. Yang kelima, bukan organisasi berkekuatan sosial politik dan bukan merupakan salah satu kekuatan organisasi sosial politik. Pilar pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan wajib memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan sebagai berikut. Yang pertama, modern, yaitu selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, asas manfaat, yaitu kegiatannya harus memperhatikan manfaat bagi peserta didik. Yang ketiga, asas taat kode kehormatan untuk mengembangkan watak atau karakter peserta. Unsur terpadu pendidikan kepramukaan. Di dalam kegiatan pendidikan kepramukaan selalu terjalin 5 unsur terpadu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Yang kedua, metode kepramukaan. Yang ketiga, kode kehormatan kepramukaan. Yang keempat, moto gerakan pramuka. Yang kelima, kiasan dasar pendidikan kepramukaan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.